Udara dengan kualitas buruk dapat membahayakan kesehatan manusia. Kegiatan yang dapat merusak kualitas udara adalah apa? Jawabannya. Pak, halaman berapa? Apa menebang Halaman pohon 22. Halaman 22. Menebang pohon tanggung jawab. Udara dengan kualitas buruk dapat membahayakan kesehatan dan kegiatan yang dapat merusak kualitas udara. Masa menebang pohon merusak kualitas udara? Halo? Kok enggak? Ini suara enggak? Saya tulis di sini jawabannya. Nomor 1 jawabannya C. Ya jelas kan penggunaan AC, bukan menebang pohon. Menebang pohon itu bukan merusak, bukan memperburuk kualitas udara, tapi mengurangi kadar oksigen. Proses merusak udaranya sendiri ya karena penggunaan AC yang berlebihan. Kenapa kok begitu? Karena sistemnya AC itu kan menukar udara. Nomor 2, jawabannya D. Nomor 3, C, nanti dibaca sendiri. Nomor 4, D. Nomor 5, A. Itu ya. Nomor yang pilihan yang urean, yang B, yang bagian B. Yang ini bagian A, yang bagian B. Yang bagian B nomor 1, coba kita pahami. Penggunaan pupuk kimia seperti pupuk urea dapat menyebabkan pencemaran air. Penggunaan pupuk kimia dapat digantikan dengan menggunakan pupuk apa? Kompos. Kompos atau pupuk kandang. Nomor 2, titik-titik menggunakan produk sekali pakai, misalnya plastik, dapat merugikan lingkungan. Kata tanya yang sesuai untuk melengkapi kalimat tanya tersebut adalah apa? Apa? Mengapa? Kata tanyanya mengapa. Nomor 3, ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Ide pokok itu umumnya berada di kalimat ke-1. Nomor 4, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal merupakan contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan. Di lingkungan apa? Sekolah. Sekolah. Oke. Sekarang yang C. Saya tulis di sini C. Mengapa menggunakan pestisida secara berlebihan dapat merusak lingkungan alam? Jawabannya
pestisida dapat merusak keseimbangan alam. Jadi pestisida itu dapat merusak keseimbangan alam. Nomor 2, pertanian ladang berpindah dilakukan dengan membuka hutan, kemudian menanam dengan tanaman pertanian. Apa dampak dari kegiatan tersebut? Kegiatan ladang berpindah menyebabkan hutan menjadi gundul, menyebabkan hutan gundul. Dan memicu banjir. Ini kelihatan semua ya tulisannya Pak Dani ya? Kelihatan, Pak. Nomor 3. Tulis ide pokok paragraf tersebut. Paragraf yang di atas itu. Penggunaan produk sekali pakai. Penebangan liar menjadi salah satu penyebab terjadinya tanah longsor. Penebangan liar menyebabkan tanah longsor. Ide pokoknya berarti. Oke, nomor 4. Buatlah kalimat tanya berdasarkan informasi penting. Apa contoh kalimat tanyanya? Coba Felix. Apa Felix kira-kira? Mengapa, Pak? Mengapa? Mengapa penebangan menjadi salah satu penyebab terjadinya tanah longsor? Betul. Mengapa penebangan liar menyebabkan tanah longsor? Iya. Nomor 5 saya taruh di sini. Jelaskan upaya yang kamu lakukan untuk menjaga ketenangan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan cara apa? Setiap peserta didik, setiap peserta didik memiliki kewajiban dalam kegiatan dalam menjaga ketenangan kondisi kelas. Oke, sudah selesai ini? Kalau sudah selesai menulis, saya lanjutkan di halaman berikutnya. Sudah ya? Halo, kelas 5 sudah?
Sebentar, Pak. Oke, kalau sudah nanti bilang. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah. Kita lanjutkan. Halaman berikutnya. Berarti halaman berapa? Pembelajaran 5. Halaman 27. Silakan dibuka halaman 27. Nomor 1. Nomor 1, perbandingan yang tepat mengenai jumlah kalor yang dimiliki air dalam gelas. Ada 500 derajat Celcius, ada 50 derajat Celcius, ada 25 derajat Celcius. Itu ya, ada gambar gelas itu. Ada gambar gelas. Yang ini berapa derajat ini? 50, Pak. 50. 50 derajat Celcius. Lalu gelas yang B berapa derajat? 25 derajat, Pak. 25 derajat Celcius. Gelas yang C berapa derajat? 80 derajat. 80 derajat. 80 derajat Celcius. Ini gelas A, gelas B, ini gelas C. Perbandingan kalor yang tepat mengenai jumlah kalor yang dimiliki. Ini kalau diurutkan yang paling panas, misalkan diurutkan yang paling panas. Dari yang panas. Mana dulu? Yang paling panas yang mana? 80 derajat, Pak. Berarti 80 C, derajat. urutannya C, terus A, terus B. A, B. A, B. Oke, betul. C, A. Nah, di situ pernyataan yang tepat adalah kalor A, air B lebih sedikit daripada kalor air A. Betul apa salah? Yang B itu. Berarti nomor 1 jawabannya B. Betul. Nomor 2. Betul. Bacaan berikut, paragraf tersebut membahas tentang apa? Perhatikan kabel listrik yang ada di jalan. Kamu pasti menyadari bahwa kabel tersebut selalu terlihat kendur. Kabel listrik maupun telepon memasang harus dipasang kendur dari satu tiang ke tiang yang lain. Pemasangan seperti ini bertujuan mencegah putusnya kabel ketika mengalami penyusutan pada malam hari. Suhu akan menjadi dingin, kabel akan mengalami penyusutan. Karena kabel dipasang kendur, penyusutan terjadi pada saat suhu rendah, tidak akan membuat kabel putus. Apa? Paragraf tersebut membahas proses pemasangan kabel telepon dan listrik. Pemasang kabel telepon dan listrik harus dipasang kendur agar tidak terputus. Berarti jawabannya C. B, kabel C. Oh, C. C. Nomor 3. Kata-katanya digunakan untuk menanyakan alasan kabel telepon dan listrik dipasang kendur adalah mengapa. Berarti Mengapa? C, Pak. C. Minta tolong itu yang bersuara dimatikan. TV-nya mengganggu. Bisa tunduk.
Nomor 4. Yuyun menyanyikan lagu pentatonis. Nada lagu tersebut berlaras slendro. Lagu dengan laras slendro tidak menggunakan nada 4 dan 7. Jadi slendro itu hanya jirolu, itu kayak halaman berapa kemarin itu? Halaman 42 ada 1 2 3 5 6. Jirolu monem, jirolu monem, jirolu monem, itu slendro. Berarti jawabannya B. Nomor 5 jawabannya apa? Urutan nada berikut yang termasuk laras pelok. Pelok itu ada jilu patmo nem tupi, jilu patmo nempi, jilu patmo nempi. Jawabannya jilu patmo pi. B, Pak. Oh iya betul, jilu patmo pi. Jawabannya B. Nomor sekarang yang B. Ini tadi yang A. Nomor 1. Apabila air dipanaskan akan berubah wujud menjadi uap. Peristiwa tersebut dinamakan apa? Penguapan. Ini silahkan ditulis dulu di sini ya. Saya buat skemanya. Misalkan ini cair, Saya ulang. Ini cair. Ini misalkan gas. Gas itu seperti udara itu. Ini padat. Padat. Nah, proses berubahnya ini dari gas ke cair disebut dengan apa? Oh, jangan dulu lah, jangan dari gas ke cair dulu. Dari cair ke padat. Kalau es batu itu namanya apa? Membeku. 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 Kalau dari gas ke cair, mengembun. Kalau dari gas ke padat, namanya mengkristal. Sedangkan kalau kebalikannya, dari cair ke gas, cair berubah jadi gas, ini namanya mengembun. Ini dicatat loh ya. Dari padat menjadi cair, mencair. Dari padat menjadi gas, ini namanya menyublim. Nah, ini dipahami, dicatat. Skema ini dicatat ya. Sudah selesai nyatetnya? Belum, Pak. Tinggal 2. Oke, silahkan. Cepat.
Pak, sudah Pak. Sudah? Udah, Pak. Udah. Oke, nomor 2. Kalimat pertama paragraf membahas titik-titik termometer. Apanya termometer yang dibahas? Pengertian. Nomor 3. Kalimat kedua paragraf tersebut membahas titik-titik termometer. Cara kerja. Nomor 4. Tangga nada pentatonis yang berkembang di Jawa Tengah yaitu ada 2. Yang pertama pelok. Yang kedua, pelok tadi apa? Susunannya 1, 3, 4, 5, terus 7. Yang kedua adalah selendro. Selendro. Kalau selendro itu 1, 2, 3, 5, 6. Lanjut nomor 5. Tangga nada pentatonis terdiri dari titik-titik nada, 5 nada. Ini ada 5, tuh 2, 3, 4, 5. Jilupat mo, jilupat mopi, jirolu mo 6, jirolu mo 6, jirolu mo 6. Sudah selesai nih, yang B? Udah, Pak. Oke, kalau sudah lanjut. Belum Pak, tinggal. Oke, silahkan, cepat. Nomor yang C, saya tulis di sini C. Nomor satu. Jelaskan hubungan kalor dengan massa. Makin besar massa benda, makin besar jumlah kalor untuk menaikkan suhu benda. Makin besar massa benda, maka makin besar kalor yang diperlukan. Untuk menaikkan suhu benda. Oke, lanjut. Tuliskan 3 perubahan wujud benda karena menerima kalor. Apa contohnya? Perubahan wujud padat menjadi cair. Dari padat menjadi cair. Contohnya ini apa? Ayo. Es batu. Es batu mencair. Terus, contoh perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas. Kapur barus menguap. Kapur barus menguap. Terus, perubahan cair menjadi gas. Apa contohnya yang menyublim, mengembun? Mendidihkan air. Itu kan kalau kalian mendidihkan air ditutup pancinya itu ada embun.
Oke. Sudah? Halo, kelas 5, dengar suara saya? Bentar, Pak. Bentar, kalau sudah bilang, nanti saya lanjutkan di halaman berikutnya. Sudah, Pak. Nomor 3, saya tuliskan di sini. Nomor 2 ya, ini tadi, contoh ini tadi nomor 2. Nomor 3 sekarang. Nomor 2 itu kapal barung itu ya, Mak? Kapur barus. Ini loh, contoh-contohnya tadi loh, padat menjadi cair. Ini padat menjadi cair, contohnya es batu. Terus padat menjadi gas, contohnya kapur barus menguap. Cair menjadi gas, contohnya mendidihkan air. Oke, sekarang nomor 3. Tentukan ide pokok paragraf tersebut. Ide pokoknya apa? Ide pokok paragraf tersebut adalah pemasangan rel kereta api yang dipasang kendur. Oke, sudah. Lanjut nomor 4 ya. Saya buka halaman baru. Sudah apa belum ini? Halo, kelas 5 sudah apa belum? Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nanti yang belum Sudah. bisa buka lagi. Belum, Pak. Sudah, Pak. Belum tadi. Nomor 4 sekarang. Buatlah kalimat yang sesuai dengan isi paragraf tersebut. Bagaimana cara pemasangan rel kereta api? Ini contohnya. Bagaimana cara Pak Dani kan belum, Pak. Oh, belum. Belum ini anaknya. Lapor mamai. Ini silahkan langsung di screenshot saja, nanti tinggal nulis. Saya bukakan ini di screenshot ya. Nanti selesai pembelajaran tinggal nulis. Sudah, Kensu? Ini yang nomor 1 tadi, yang halaman pertama. Silahkan di screenshot dulu. Ditulis nanti boleh. Sudah di screenshot? Udah, Pak. Ini yang halaman kedua. Silahkan di screenshot dulu. Sudah? Ini halaman ketiga, masih proses. Bagaimana pemasangan rel kereta api? Pak, tolong Pak diulang lagi. Yang halaman kedua? Iya Pak. Oke, silahkan di screenshot dulu, Kensu. Udah Pak. Oke, lanjut ya. Halaman kedua. 4A, bagaimana cara pemasangan rel kereta api? Kereta api. Sudah, Pak. Selalu diikuti dengan tanda tanya. Atau contoh yang kedua begini, pertanyaannya. Mengapa rel kereta api dipasang kendur? Itu tadi dijawab di paragraf tadi. Mengapa rel kereta api dipasang kendur?
Nomor 5. Bagaimana cara menentukan lagu laras madenda? Cara menentukan lagu laras madenda adalah dengan mengamati nada-nada yang digunakan pada lagu. Jika nada yang digunakan adalah nada 3, 4, 5, 3, 4, 6, dan 7, laras yang digunakan adalah laras madenda. Jadi diamati larasnya dengan mengamati nada-nada yang digunakan pada lagu. Caranya dengan mengamati nada-nada yang digunakan pada lagu. Nada-nada yang digunakan pada lagu. Oke. Ini di screenshot dulu. Pak Dani setelah ini akan beralih ke matematika. Nanti untuk pembelajaran 6 dan latihan itu akan saya bahas besok melalui video luring ya. Pak Dani, matematika lagi, Pak. Ya, hari ini ada matematika loh. Bahasa Inggrisnya, Pak. Ya, nanti bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris pelajaran, tapi conversation. Nanti sama Bu Lydia. Pak Dani akan kembali membuka matematika. Kalau sudah, silahkan dibuka halaman 3. Kemarin kita membahas mulai dari halaman 3. Sudah semua? Ini sudah di screenshot? Saya sudah tulis, Pak. Oke, kalau sudah. Halaman 3, matematika. Kemarin yang kita bahas tentang apa? Kemarin yang kita bahas tentang apa? Kubus dan balok. Kubus dan balok, Pak. Kubus dan balok. Oke, kubus dan balok. Saya contohkan gambarnya kubus dan balok. Perhatikan kubus ya, kalau cara menggambar kubus. Jadi langkah pertama yang harus digambar itu ini, perseginya ini. Setelah itu, tarik garis ke belakang, nyerong. Nggak usah sepanjang ini, agak pendek aja. Nanti kalau panjang-panjang terkesan seperti balok. Ada yang salah, saya hapus dulu. Ini juga sama, gambarnya serong. Nah, kalau mau menggambar garis yang belakangnya, itu harusnya garisnya putus-putus. Di sini nggak saya buat putus-putus, tapi saya kasih warna lain. Supaya sebagai pembeda. Bentar ya, perhatikan. Cara menentukan titiknya itu dari sebelah sini. Titiknya biasanya ditulis dengan huruf kapital. Titik A, titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini F, G,
dan ini titik H. Kubus memiliki berapa rusuk? Rusuknya ada rusuk AB, BC, CD, DA. Ada lagi rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE. Ada rusuk yang berdiri, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH. Berarti totalnya semuanya ada berapa rusuk? Ada berapa rusuk? 12. Oke, betul. 12 rusuk. 12 rusuk. Sedangkan sisinya ada sisi ABCD, yang bagian bawah ini ABCD, ada sisi EFGH, ada sisi yang berdiri ABFE, ada sisi BCGF, ada sisi CDHG, ada sisi ADHE. Ini totalnya ada berapa sisi? Ada berapa sisi? 6. Ada 6 sisi. Sedangkan titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ada 6 titik sudut. Untuk menentukan volume atau isi, volume itu sama dengan isi. Rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Misal, contoh soal. Contoh. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 5 cm. Tentukan volumenya. Bagaimana jawabnya? Yang diketahui apa? Diketahui sisi sama dengan 5 cm. Yang ditanya volume. Jawab. V sama dengan S kali S kali S. S-nya 5. Berarti ya 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 kali 5 berapa? 125. 15. 125. Ini maaf nggak bisa di sini ternyata. Kurang besar. Jadi sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Satuannya berarti tetap sentimeter tapi pangkat 3. Bisa kira-kira untuk menentukan volume kubus? Bisa? Bisa. Jadi rumusnya itu ya.
Oke, saya panggilkan Kak Lydia dulu untuk melanjutkan bahasa Inggrisnya. Ini silakan. Apakah besok ada Zoom, Pak? Besok tidak ada Zoom, besok pembelajarannya pakai YouTube. Pak Dani, matematikanya nggak ada PR ya, Pak? Matematikanya nanti dikerjakan yang, oh jangan dulu, nanti bingung malahan. Saya belum membahas tentang volume kubus ya. Tapi kalau mau buat latihan silahkan. Halaman Saya agak tahu, Pak. halaman 10-11 kalau gitu buat latihan. Setengahnya saya sudah isi, Pak. Oke, bagus. Bedanya dengan balok ini tadi hanya berbeda di sini. Volume balok ya. Volume balok. Kalau tema ada itu, Pak, PR, Pak. Kalau volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Bedanya hanya di situ. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Caranya sama kayak yang kubus. Oke. Bu Lydia, can you join in my class? Pak Dani, itu PR tematik itu cuma ngerjain ya, Pak? Yang Iya. Ya, tematiknya ngerjain yang pembelajaran 1-2 ya. Jadi besok saya tinggal bahas hari Senin mungkin. Oke, Pak. Oke. Kalau yang matematikanya buat latihan halaman 10 sampai halaman 11 tadi. Bu Lydia, can you join in my class? Bu Lydia. Oke, sementara begitu ya. Nanti dilanjutkan dengan Bu Lydia untuk conversation. Nggak lama-lama sih. Maybe just 15 minutes, Bu Lydia. Or 1 hour. 10 minutes is not enough. Oh, okay. I need 30 minutes, I guess. 30 minutes. Okay, my friend. Nih, No jelek, time for... putus-putus suaranya. Ya, silahkan Okay. ya. Thank you, Pak. Perlu pen untuk menulis-tulis barangkali. Oh, ini saya juga punya satu di sebelah saya. Oh, keren sekali. Oke, big thank for you. Good Okay, morning. thank you, Mr. Danny. Yes. Good morning, students. Morning. How are you today? Hai. Good. Fine. Healthy? Or maybe I'm sad this morning. I don't know why. Maybe. Or yes, have a seat, please. Okay, thank you. Bisa lihat dari situ ya. Oke. When I ask you how are you today, kalian bebas bilang apa aja sesuai dengan kalian ya. Kalau misalnya ya udahlah saya mau apa namanya? Ya basa-basi aja ya boleh jawab I'm fine, I'm good padahal keadaannya I'm sad gitu atau I'm angry or something kind of like that. Gitu. Look at who is being sad this morning? Siapa yang sedih? Tadi sad ya? Iya. Okay, who's that? Okay, can I see Kenzu's face? Kenzu, Freeze, where are you? I cannot see you. Okay, thank you, Freeze. Hi, Freeze. Welcome. Please introduce myself. My name is Miss Lydia. Mungkin di semester kemarin kita ketemu ya. Atau Doris. Hopefully we can be being a close friend maybe kayak sama siswa-siswa yang lain, teman-teman yang lain. Felix, kasih Miss Lydia itu wajahnya yang utuh mana loh Felix? Musuh dikasihnya segini Miss Lydia.
Masa Miss Lydia dikasih dahinya doang? Kan mau bicaranya saya di dahinya Felix. Oke, thank you. Tuh kan, dahinya lagi. Diturunin sedikit, Felix. Handphone dijauhin gitu loh. Lah. Enak. Zu. Ken, Zu. Zu. Iya. Terus dia bicaranya sama Kenzo kan, nggak sama Lem, sama lampu. Thank you. Hai Kenzo. Felix, Oke. Oke. Felix, Miss tadi. Yaudah. Oke. Wah. Ini Miss Lydia mau ya. Lagi-lagi berkenalan dengan orang lain. Tapi ini lebih ke yang menuju ke kedekatan gitu loh. Pertanyaannya lebih personal lagi. Kayak gitu. Setelah kalian berkenalan, kayak what is your name? Where are you study? Where do you where at your school gitu kan? Gimana sih sekolah kamu? Kamu kelas berapa gitu? Ini lebih mendalam lagi. Kita bertanya tentang si lawan bicara kita ini punya saudara kah atau hanya anak tunggal kah gitu. Kalau dia punya saudara berapa kayak gitu. Dia posisinya anak paling tua atau anak tengah atau anak kecil kayak gitu. Kalau kita mau tahu informasi yang seperti oke. Hari ini Miss Lydia udah siapkan 11 pertanyaan. Nanti kita akan satu-satu ya, satu pertanyaan kita role play. Jadi Miss Lydia akan praktekkan sekali, lalu yang kedua kali Miss Lydia akan tanya jawab dengan Miss Lydia tunjuk ya, Miss Lydia nanti tunjuk satu pertanyaan untuk satu siswa. Oke, setelah itu kita akan role play. Kalian menanyakan pertanyaan yang sama ke Miss Lydia. Oke? Kira-kira jelas punya gambaran untuk pembelajaran hari ini? Oke, karena kita conversation, maka yang saya tekankan adalah cara kalian membunyikan atau mempraktikkan dari setiap kata. Tapi perlu diingat, ada beberapa pertanyaan nanti yang harus kalian catat ya, karena berhubung dengan tugas hari ini. Maka dari itu, siapkan alat tulisnya dan siapkan bukunya. Oke? Ini direkam ya, Miss? Atau di foto? Ya, ini di-record kok. Enggak. Tugas. Boleh Tugas. di-screenshot, boleh. Dicatat di buku, lebih senang lagi Miss Lydia. Kayak gitu. Ada PR. Kalau ada Kayaknya nanti di video Oke. tadi. iya PR Ya. di video atau di screenshot. Nggak mungkin lah di foto. Habis dah baterainya. Nggak ada nomor ya? Oke, sebentar ya anak-anak, Miss Lydia keluar sebentar nanti. Terio. Ini di-record loh, dimasukin di YouTube loh. Nanti ketahuan Pak Dani kamu.
Mar, iki selesai jam piro, Mar? Hi, I'm back. Sorry. Oh. Oke, sekarang saya share screen ya. Ada gitu loh, Vin. Oke. Gawe jas hujan. Recording. Terus nomor 5 coba. Apa lagi deh? Yo. Saya harus bisa ini ya. Masalah ya. Sisi kok jalan apa menurut cerita itu kenapa? Oke, kalian bisa lihat ini kata-kata di layarnya. Sudah. Oke, pokoknya Candy. Di situ ada tulisannya apa, Vin? Oke. Ono kalian bacanya ono, tulisannya anak. Sampai keluar jam ada Pak Madu gabung Anak Di kelas? kelas 3 sama apa Oliver Beripat dulu nanti Mas. Dari situ lagi kayaknya. Aku tadi tuh kayak salah share screen. Harusnya screen dulu pas screen. Oke, sabar. Nanti ya. Udah keluar dulu sama keluar dulu berikutnya Pak Madu masuk kelas 3. Udah masuk kelas 3. Jadi itu tak coba. Okay, students, I'm sorry. I need to leave this room Itu nanti for a while. kelas 3.
Thank you. Thank you ya. Ya, ternyata nggak perlu keluar. Nggak perlu keluar. Ternyata bisa. The power of communication. Hey. Okay. Sorry ya. Nah, ini. Oke, siapa yang bisa lihat? Nah, karena kita kan conversation, jadi misalnya dia butuh lawan bicara, maka dari itu Miss Lydia minta tolong nanti mikrofonnya di-unmute ya. Oke. Oke, ini tadi seperti dia utarakan di awal, ini adalah bentuk pertanyaan untuk lawan bicara kita, di mana kondisinya adalah kita ingin mengenal lawan bicara kita lebih akrab lagi ya, lebih dalam, lebih detail lagi kayak gitu. For the question number 1, ya, for the first question, ini bunyinya, how many brothers and sisters do you have? Artinya, berapa banyak saudara laki-laki dan saudara perempuan yang kamu miliki? How many? Many ya, bukan money. How many? How many? Ya, bukan how many. Ya, untuk kata ini, how many. Bukan how many ya. Ingat, how many brothers and sisters do you have? Nah, kalau itu ada misalnya dia Amel misalnya. Amel, how many brothers and sisters do you have? Misal, Amel punya satu kakak laki-laki dan satu adik perempuan. Maka jawabnya tinggal I have one brother and one sister. Atau punya 2 saudara laki-laki, I have 2 brothers. Punya 2 saudara perempuan, I have 2 sisters. Kayak gitu. Saya punya 2 saudara perempuan. Sisters, saudara perempuan, sister. Brother, saudara laki-laki. Jelas? Brother itu apa, anak-anak? Saudara laki-laki, sister, saudara perempuan. Oke, good. Oke, ya. How many brothers and sisters do you have? Sama-sama ya, please repeat after me. Setelah itu baru kita akan mulai role play-nya untuk pertanyaan yang nomor 1. Siap? Minta tolong connect mute. Jadi dia bisa dengan suaranya kalian. Oke? How many brothers and sisters do you have? Tolong diikuti. How many brothers and sisters do you have? Okay. How many brothers and sisters do you have? Maka jawabannya I have. Tergantung kalian punyanya berapa sister, berapa brother. How many hands? Dalam? Thank you. Oke, saya barusan dapat informasi bahwa ada dari salah satu SD Battle ya, gitu. Rekan-rekan SD Battle. Maka saya akan dari nomor 1 sampai 3 saja ya, anak-anak. Oke. Tadi udah pertanyaan nomor 1, how many brothers and sisters do you have? Maka jawabannya have. In case kan misalnya kalian anak tunggal, iya, kalau punya 5 saudara laki, udah I have berapa brother.
punya doang. I have 5, 6, 7 until how many? Sekarang pertanyaanku, saya mau praktis sama Felix. Felix, tek ya pertanyaan nomor 1 ya. Tolong di unmute dong, Lik. Mikrofonnya. Oke. Thank you. Felix, how many brothers and sisters do you have? I have 3 brothers. Bukan brothers. Brother. Ya. Oke. I have 3 brothers ya. Sekarang kamu tanyakan pertanyaan yang sama ke Miss Lydia. Brothers and sisters do you have? Oke, I have 1 brother and 1 sister. Oke, anak-anak. Question number 2 ya. 2 aja deh. Miss Lydia udah siapin 11 pertanyaan. Oke, sekarang Miss Lydia mau yang pertanyaan nomor 2. Are your brothers and sisters older or younger? Ini kalau mau menanyakan saudaramu itu lebih tua atau lebih muda? Yang older itu lebih tua, younger itu lebih muda. Ya. Are your brothers and sisters older or younger? Kalau kalian punya saudaranya lebih dari 1, maka they are older or younger than me. Kalau saudaranya cuma 1, maka kata gantinya harus she is or he is. She is or he is. Kalau lebih dari 1, they are. Kalau cowok he is, kalau cewek she is. Ya, kata gantinya seperti itu. Oke, saya mau praktek sama freeze. Freeze, fresh. Is that fresh or freeze? Because you put double E in your name. Oke, freeze. Pertanyaan nomor 2 ya, kita praktis ya, terus role play sama Miss Lydia. Pertanyaan pertama Miss Lydia tanya, lalu setelah itu freeze tanya Miss Lydia. Jelas? Dengar suara Miss Lydia nggak? Dengar. Oke, good. Freeze, are your brothers and sisters older or younger? They are. Kamu punya adik atau kakak gitu? Punya. Punya. How many? One sister. Okay, 1 sister. Are your sister older or younger? Meme apa Cece? Mimi. Kalau Meme berarti she is younger than me. Jawabnya gitu. Siap? Siap. Oke, Miss Lydia ulang ya. Are your sister older or younger? They are. She is younger than me. Oke, good job. Oke, thank you, Free. Sekarang kamu tanya pertanyaan yang sama ke Miss Lydia. Are you brothers and sisters older or younger? Okay, because I have 1 brother and 1 sister, I will ask, they are younger than me. Gitu. Karena saya anak pertama. Oke. I think that's all for today. Sorry for all of the distribution ya, disturbing untuk gangguan-gangguannya. Saya terima kasih kalian udah join hari ini. Meskipun it's only 5 minutes, it's okay. Kita akan lanjut lagi minggu depan, ya. Oke, tugasnya adalah kalian bikin video yang isinya kalian menanyakan 2 pertanyaan tadi. Oke, karena kan tadi Miss Lydia praktisnya cuman sama Fris sama Felix. Yang lain kan belum. Nah, Miss Lydia bisa lihat
progresnya kalian dari video tersebut. Miss, jadinya Felix sama Fris nggak usah buat video ya? Oh, tetap bikin video, enak saja. Jadinya Felix tanyain di Miss ya? Pertanyaan 1 dan 2 ya, bikin video. Terus nanti tolong dikirim ke WA saya, ke pribadi WA pribadi saya ya. Oke, ini direkam, nanti bisa lihat ulasannya di YouTube. Kalau kalian nggak sempat nge-screenshot, atau kalau sempat ya silakan di screenshot. Oke. Thank you for today. Boleh siapa pimpin doa? Felix, tolong pimpin doa ya. Tutup pembelajaran hari ini. Yuk, Felix. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati Miss Lydia yang sudah mengajar kami, Tuhan. Dan berkati teman-teman kami, Tuhan, yang sudah memperhatikan. Tuhan, sebentar lagi kami sudah selesai pelajaran, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Felix. Thank you for joining with me. With Pak Dani juga. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Oke? Ya, itu cuma 2 nomor. Terus habis itu nggak usah jawabannya ya, Miss. Cuma tanyain kayak tadi. Nggak pakai jawaban nggak apa-apa. Pertanyaannya aja di dalam video ya. Ya. Oke, thank you. Udah boleh live? Ya? Oke. Oke. Pernaon, dia teh lagi ngajar ya. Untuk ditemani. Ada tamu ya di mama. Bukan, itu tamu. Deborah, sudah boleh live, Deborah? Ini masih. Bone undi. Nah, ditulis berapa? 300 gitu. Apa enggak ya kosongan Ewes? Ya apa? Iya, itu nih. Iya. Kosongan ayo. Nakalan lagi. Gak boleh nih kayak gini saja nih. Nanti